Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai kami sekalian. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin, amin, amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada pagi hari ini memuji dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita. Mari kita muliakan Dia dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang kepada datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur 62. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, Mazmur 62. Bapak Andreas akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk membawa segala doa-doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dengan mempersiapkan hati kita, kita akan membawa segala pokok doa kita pada pagi hari ini. Engkau membuang dosa
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaannya yang Kau berikan buat kami hari lepas harinya. Sebentar kami akan menyampaikan syafaat kami, Bapa. Terima kasih Bapa, karena dalam keterbatasan ini Kau masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Biar dengan keterbatasan ini membuat kami semakin rindu dekat kepadamu, Bapa. Biar dengan kerinduan ini membuat kami semakin taat dalam beribadah, di dalam keluarga kami, di dalam keseharian kami, dan dimanapun kami berada. Biar ketaatan kami beribadah ini juga sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, kiranya Engkau juga berkati saudara kami yang berada jauh dari kami, berada di luar kota, terlebih di zona merah, untuk Kau Iwan, Ciwidia, untuk Cecika, Cevivi, Mas Aji, Wira, Bella, Dela. Kiranya penyertaan-Mu boleh selalu ada buat kami, dan kiranya Engkau yang juga cukupi kebutuhan kami baik jasmani dan rohani. Bapak, kiranya Engkau juga berkati jemaat-Mu yang sudah lanjut usianya, biar mereka di masa tuanya pun boleh tetap merasakan sukacita dan memiliki pengharapan hanya kepadamu. Bapak, kiranya juga berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, untuk Komayati, Kokongkin, Cilestari, agar setiap perawatan, obat-obat yang mereka minum boleh membantu kesembuhan dan pemulihan mereka. Bapak, kiranya juga berkati dunia Indonesia yang saat ini sedang mengalami wabah COVID-19, di mana begitu banyak orang yang sakit dan begitu banyak orang yang Engkau panggil. Kiranya dalam keadaan ini penyertaan-Mu boleh selalu ada buat kami, dan kami boleh menyadari akan hal itu, sehingga kami boleh merasakan tenang, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami boleh menerima hikmat dan boleh bersikap bijaksana untuk apa yang kami lakukan. Bapak, kiranya juga berkati untuk pemerintah, presiden, dan jajarannya, agar dapat menanggulangi wabah ini dengan baik, dengan mengeluarkan peraturan yang terbaik, dan setiap rakyatnya dapat mengikutinya dengan baik dan benar, dan setiap segi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, terlebih untuk perekonomian Bapak, agar selalu stabil dan selalu bergerak. Bapak, kiranya juga berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami penurunan. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati selalu. Kiranya Engkau cukupi kebutuhan kami Bapak hari lepas harinya, dan kami boleh selalu mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan buat kami. Dan biar di dalam kesempatan ini juga Bapak, iman kami tidak mengalami penurunan, namun iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu. Dan seperti firman yang mengatakan, burung di udara yang tidak menuai, yang tidak menabur, namun Bapa beri makan terlebih kami anak-anak-Mu, biar kami boleh percaya akan hal itu. Bapak, kiranya Engkau juga berkati setiap tenaga medis atau orang yang bekerja di rumah sakit yang terpapar langsung ataupun tidak langsung dengan COVID ini. Kiranya Engkau berkati sertai mereka selalu, berikan mereka perlindungan kesehatan, berkati mereka boleh bekerja dengan benar dan baik di dalam ketidaknyamanan yang ada. Bapak, kiranya juga berkati setiap orang yang jatuh sakit, kiranya Engkau yang boleh berikan kesembuhan. Setiap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau yang boleh berikan kekuatan. Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau dengar, kiranya Engkau sertai kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami tutup seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan kesungguhan persiapkan hati kita dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka.
bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu karena kasih karunia-Mu. Kami hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kiranya anugerah-Mu yang menerangi kehidupan kami, firman Tuhan yang sebentar kami pelajari, biarlah sungguh-sungguh menguatkan iman kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Karena kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu berdiam di dalam hidup kami, yang selalu memberikan penghiburan kekuatan pada kami sekalian. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita akan pelajari. Pada hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menjadi bukti bahwa Yesus yang adalah anak Allah turun dari surga dan dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia ini untuk mengampuni setiap orang yang percaya. Yesus datang untuk membinasakan dosa. Maka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes dikatakan, mari kita membuka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang ke-3, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-5. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi Yesus turun dari surga untuk menggenapi setiap rencana Bapa di dalam dirinya, yaitu untuk menghapus segala dosa manusia, yang sesungguhnya manusia sama sekali tidak bisa menyelesaikan dosanya. Manusia tidak bisa membayar hutang dosanya. Oleh sebab itu anak Allah turun dari surga. Dia membereskan, dia membinasakan, dia menghancurkan, dia menghapus segala dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya, kita semua
beroleh pengampunan di dalam kuasa darah Yesus. Dan Yesus sekarang dia kembali ke surga. Dia turun dari surga, maka dia kembali ke surga. Sungguh tidak ada Allah selain daripada Yesus Kristus yang turun dari surga dan kembali ke surga. Dan dia kemarin mengatakan, aku menyediakan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, suatu kali kamu juga berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia turun dari surga dan kembali ke surga. Tidak ada seorang pun, bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada seorang pun seperti Yesus. Perjalanan kehidupannya, bagaimana dia menderita, bagaimana dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menyatakan diri pada murid-muridnya. Dia membuktikan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dan sekarang kita bisa lihat, hari Kamis kemarin kita peringati sebagai kenaikan Tuhan Yesus, disaksikan oleh murid-murid. Luar biasa, Yesus naik ke surga. Tidak ada seorang pun seperti Yesus yang telah mati namun bangkit, dan dia naik ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Ada manusia mungkin yang mati, lalu mati suri, hidup lagi. Tapi enggak ada yang kemudian seperti Yesus. Dia tidak mati lagi, tapi dia naik ke surga. Banyak orang, mungkin ada orang yang mati suri, dia mati lalu hidup kembali, toh nanti juga mati lagi. Tetapi Yesus anak Allah itu yang turun dari surga, kembali ke surga dengan kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Injil Yohanes tadi menekankan bahwa betapa Yesus adalah anak Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, saudara dan saya beroleh pengampunan, bahkan beroleh jaminan akan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, apapun keadaan hidup saudara, jangan lepaskan imanmu di dalam nama Yesus. Itulah nama yang mengampuni dosa. Itulah nama yang menyelamatkan hidup saudara dan memberi pengharapan akan kehidupan yang kekal. Situasi apapun, entah saudara menderita karena mengikut Yesus, entah saudara mengalami aniaya mengikut Yesus, atau saudara mengalami berbagai persoalan ketika di dunia ini mengikut Yesus, teruslah setia pada Yesus. Karena Yesus Kristus, dia anak Allah yang telah turun dari surga dan kembali ke surga dan memberi jaminan kepada saudara dan saya. Maka Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun, nabi sekalipun, tidak ada yang pernah berani mengatakan seperti Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 14, kita lihat Yohanes 14. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kata-kata ini meneguhkan bagi saya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Maka tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran, akulah jalan menuju hidup yang kekal, akulah jalan menuju Bapa. Kalau tidak melalui aku, tidak bisa berjumpa dengan Bapa selain daripada Yesus sendiri. Yohanes sebagai orang yang memberitakan pertobatan, yang mendahului pelayanan Yesus, dia mengatakan, orang yang datang setelah aku, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Yaitu Yesus anak Allah. Dia datang dari surga, dia turun ke dunia ini, dan dia kembali ke surga setelah dia menyelesaikan dengan sempurna ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa, sehingga oleh namanya setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal, beroleh pengampunan di dalam namanya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki dalam hati kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang turun dari surga, dan dia naik ke surga menyediakan tempat. Maka Yesus berani mengatakan, akulah jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Tidak ada selain daripada aku, yaitu nama Yesus. Saya percaya hanya karena nama Yesus, saudara dan saya beroleh pengharapan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu hidup di dunia ini sementara, tetapi kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh meneguhkan iman kita sebagai anak-anak Allah yang berpengharapan di dalam Yesus, sehingga situasi dan keadaan apapun tidak menjadikan kita lemah di dalam iman, tidak menjadikan kita berputus asa di dalam Tuhan, karena ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu jaminan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, dia sampaikan kepada murid-murid. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang terakhir, Markus ayat yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penyataan kembali bahwa Yesus yang turun dari surga kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini luar biasa, saudara. Kita teringat akan nama Stefanus ketika dia dianiaya karena menjadi pengikut Kristus. Di situ ada Saulus sebelum jadi Paulus, sebelum dia bertobat. Dia turut di situ menganiaya Stefanus yang pengikut Kristus. Dia dirajam dengan batu, tetapi dalam penderitaan aniaya itu dia menadahkan ke langit, dia melihat ke langit, bahkan terbuka langit itu, dan dia bisa melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebuah penyataan seperti firman Tuhan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya hanya pribadi Yesus yang adalah anak Allah. Dia tidak mengalami kematian, tetapi kebangkitan, kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang pasti di dunia ini, bahkan dunia serba tidak pasti. Situasi dunia sekarang ini tidak ada yang bisa memastikan bagaimana terjadi. Setelah virus corona ini tidak ada yang memprediksi sejauh ini dampaknya. Memang dunia akan bergerak dalam ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, Yesus yang adalah anak Allah turun dari surga. Dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, mengampuni manusia yang berdosa di dalam penumpahan darahnya, dan dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap teguh di dalam iman percaya kita di dalam Yesus dengan lebih sungguh lagi. Dan saudara, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak membiarkan mereka melayani Tuhan sendirian. Yesus menyertai, bahkan dikatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya Yesus mengatakan
Di dalam firman Tuhan di dalam Markus 28, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajalah mereka menjadi muridku, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Akhirnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan apapun di dunia ini, kalau iman saudara di dalam Yesus, ada jaminan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Ada penyertaan Tuhan akan terus menyertai hidup saudara hari demi hari. Sehingga tidak ada kata sulit. Memang kesulitan dalam keadaan sekarang ini, sulit ekonomi, sulit usaha, tapi percayalah, penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Ketika kita dengan teguh memiliki pengharapan di dalam Yesus, dan banyak orang akan melihat bahwa orang-orang percaya itu disertai oleh Tuhan, diberi pengharapan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Itulah kesaksian yang saudara harus saksikan sebagai anak-anak Allah, bahwa Tuhan menyertai hidup saudara, Roh Kudus menyertai hidup saudara, sehingga saudara tidak perlu tawar hati dalam keadaan seperti sekarang ini. Percayalah akan jaminan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara, supaya saudara bisa menjadi saksi, saudara bisa bersaksi dalam pandemi corona ini, dalam situasi dan keadaan yang serba sulit. Saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Itulah yang akan disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, tetangga kanan kiri kita, teman-teman sahabat kita. Betapa luar biasanya anak-anak Tuhan yang terus berdiri kokoh kuat di dalam imannya, berpengharapan kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menolong dan memimpin hidup saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara berputus asa. Teruslah, milikilah pengharapan di dalam Yesus. Milikilah selalu iman yang teguh bahwa Tuhan menyertai hidup saudara. Saudara, Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri, tapi tangan kasih-Nya yang selalu menyertai hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang selalu meneguhkan hidup saudara hari demi hari, untuk terus percaya bahwa tangan Tuhan menyertai hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah pada pagi hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kami, bahwa perjalanan kehidupan kami di dunia ini, Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah jaminan di dalam hidup kami sampai dengan kehidupan yang kekal. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, di dalam keadaan apapun juga. Di dalam kesulitan, dalam penderitaan, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus berteguh, bersekutu dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di tempat kita. Kita bersyukur sampai dengan hari ini
Tuhan masih memelihara kita dengan tangan kasih-Nya. Mari terus setia bersekutu dengan Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, teruslah berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.